Anak laki-laki langsung menyadari. Ada celah yang jelas saat bertarung dengan Raja Tinju. Sekarang saya akan mengirimmu ke surga. Sekarang, penonton di sekitar baru menyadari. Anak berusia 10 tahun ini bukan orang sembarangan. Ternyata anak laki-laki ini berasal dari keluarga ahli bela diri. Karena tidak bisa mengendalikan jarak yang dipenuhi perempuan. Dilarang keras bertarung dengan orang lain oleh gurunya. Siapa sangka pada hari itu bersamaan dengan kepergian kakak seperguruannya. Karena kesalahan sesaat, ia melukai seniornya dengan parah. Tidak peduli bagaimana ia membela diri. Gurunya merasa bahwa dia terlalu kuat, mengeluarkannya dari perguruan. Tidak disangka, setelah pulang, ibunya menemani dia berlatih tinju. Secara tidak sengaja, satu pukulannya membuat ibunya tewas. Ayahnya memarahinya dan menyebutnya sebagai bencana. Segera memutuskan hubungan ayah dan anak. Anak laki-laki itu hanya bisa mengembara seorang diri. 3 hari tanpa meminum setetes air pun. Akan segera metu kedinginan di jalan. Pemilik sasana tinju kebetulan lewat dan menawarkan bantuan. Sejak saat itu, anak laki-laki itu menjabat sebagai penjaga di sasana. Saudara-saudara seperguruannya dengan heran menemukan. Meskipun pukulan anak ini tidak maju, dia adalah samsak hidup yang tahan banting. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang tahu. Anak ini bisa mengalahkan dengan pukulan kuat, karena tidak ingin menyuketi orang lain. Jadi dia selalu menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Pada hari itu, Sang Biao yang ada di sebelah menerobos masuk ke sasana tinju. Dia adalah musuh bebuyutan pemilik sasana tinju. Setiap tahun dia datang ke pasar untuk mencarinya. Setiap kali dia diusir keluar oleh pemilik sasana. Kali ini, pihak lawan mengundang 2 ahli terkemuka. Petinju tangan ajaib. Oh Wu Yang. Juga ada petinju serba bisa. Saatnya sekarang. Betul. Waktu tidak menunggu siapapun. Kita sekarang sudah siap untuk memulai. Silakan mulai. Tuan Kong begitu terburu-buru. Jika hari ini, jika kamu kalah, anak buahmu ini hanya akan diabaikan. Aku akan biarkan mereka melihat ring tinju di Shenzhen. Kedua sisi sama-sama tegas dan cekatan. Tidak menunggu bicara, langsung mulai berkelahi. Saat pertandingan dimulai, Raja Tinju Wanita langsung menyerah. Pengawas bertanding merasa sedikit percaya diri. Jika kamu memohon padaku sekarang, aku bisa menyerangmu dengan mudah. Aku justru butuh seorang wanita untuk membalas dendam. Saya katakan padamu, jangan paksa aku menjadi Raja Tinju Wanitamu. Aku tidak memiliki pria yang berani menginginkanku. Siapa sangka, kakak seperguruan baru saja melancarkan satu pukulan. Dia dengan mudah dihindari dan terkena serangan balik. Pemilik sasana tidak peduli. Lalu memberikan tatapan kepada anak laki-laki itu. Meminta dia untuk mencari bantuan. Anak laki-laki itu segera menemukannya. Kakak laki-laki terhormat pemilik sasana. Kakak laki-laki tidak tidur dengan pemilik sasana. Setiap kali bertarung, dia datang mencarinya. Tidak mau menebus kesalahannya. Jadi sengaja menyusahkan anak laki-laki itu. Mengatakan bahwa jika dia menerima satu pukulan, dia setuju untuk menebus. Setelah berkata demikian, langsung melancarkan satu pukulan. Dulu, anak ini dipaksakan. Setelah semua, masih bisa melawan satu pukulan. Aku menangkap tinjumu. Sekarang bisa pergi membantu kakak Qin, kan? Tidak menyangka kakak besar ingkar janji. Mengejek bocah ini sungguh jelek. Lebih baik pulang lebih awal menjadi samsak. Tapi bocah itu juga ingin membalas. Hanya saja dia benar-benar terlalu kuat. Jika dia masuk dan melukai lawan, justru itu akan membahayakan pemilik sasana. Tapi kakak tidak mendengarkan pembelaannya. Langsung mengirim orang untuk mengusirnya. Ketika bocah itu sangat terburu-buru kembali ke sasana. Kebetulan melihat harapan terakhir kami dihancurkan. Chang Biao berkata dengan nada meremehkan. Menyatakan bahwa selama pemilik sasana mau menjadikannya bagian keluarga, dia tetap menjadi penguasa di sasana ini. Bocah itu akhirnya tidak bisa menahan jalan. Yaitu, mengalahkan sasana. Apakah orang yang mau masuk dianggap menang? Itu juga merupakan bagian dari sasana Xinghuo. Bisa mengalahkanku baru bicara. Chang Biao melihat bocah yang masih muda ini. Berani maju dan menggoda. Tanpa ragu, ia menyentuh kepala bocah itu. Memintanya pulang untuk membiarkan rambutnya panjang sebelum bertarung. Azuo. Apakah dia punya hak untuk ikut bertanding?